Halo, bersama saya Safitri, masih dalam materi morfologi. Ya, saudara, sebelumnya kita sudah berbicara tentang pengertian analisis unsur langsung dan bawahan. Kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan analisis unsur langsung dan bawahan. Syarat dan tahapan analisis unsur langsung. Yang pertama adalah kata yang akan dianalisis adalah kata polimorfemis. Sebab itu, jika bukan kata polimorfemis, maka tentu saja tidak bisa dianalisis dengan unsur langsung dan bawahan. Yang kedua, menentukan dua unsur langsung yang membentuk kata polimorfemis berdasarkan pertimbangan makna dan kegramatikalannya. Yang ketiga, jika salah satu unsur langsung tersebut masih berupa kata polimorfemis, tentukan lagi dua unsur langsungnya. Jika dari dua unsur langsung tersebut masih diperoleh kata polimorfemis, tentukan lagi dua unsur langsungnya sampai diperoleh unsur terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ya baik saudara, jadi berdasarkan yang nomor 3, maka tiap tahap itu selalu dibagi dua atau dibelah dua. Nah, jika hasil pembagian itu atau hasil belahan itu masih dapat dibagi lagi menjadi dua unsur langsung, maka dilakukan lagi pembelahan untuk menentukan dua unsur langsungnya. Jadi itu dilakukan terus-menerus sampai diperoleh unsur terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menerapkan syarat dan tahapan analisis unsur langsung ini pada kata. Ya, baik saudara. Di slide ini ada kata bermain. Sekarang kita coba membaginya ya. Bermain terdiri atas atau kita mencoba membaginya menjadi dua unsur langsung, yaitu ber dan main. Sekarang kita lihat bahwa ber sudah tidak bisa dibagi lagi. Begitu pula dengan main. Maka ber dan main sudah merupakan unsur terkecil. Ya, jadi unsur langsung ber dan main juga merupakan unsur langsung dari kata bermain. Nah, penentuan unsur langsung ini mengapa ber dan main ini didasari oleh kegramatikalan dan makna. Jadi untuk main itu juga memiliki makna tersendiri serta main ini berterima, ya. Sekarang kita coba berikutnya. Ya, berikutnya saudara ada berkeadilan. Ini lebih kompleks ya daripada kata bermain tadi. Berkeadilan harus kita bagi dua atau kita belah dua menjadi dua unsur langsung dari kata berkeadilan. Nah, sekarang bagaimana cara kita membaginya? Nah, tadi syarat untuk pembagian atau syarat dalam analisis unsur langsung, ketika kita menentukan dua unsur langsungnya, maka harus gramatikal atau memenuhi syarat kegramatikalan dan makna. Sekarang kita coba ya. Seandainya kita buat ya, berkeadil dan an, maka an ini berterima dan bermakna. Tetapi berkeadil
tidak memenuhi syarat kegramatikalan, juga tidak ada maknanya. Maka kalau seandainya kita belah menjadi berkeadil dan an, maka ini tidak bisa karena tidak memenuhi syarat kegramatikalan dan makna. Kemudian kita coba untuk membaginya menjadi berke dan adilan. Ini adilan, ini tidak ada tanda bintang, tidak berterima ya, karena tidak bermakna juga begitu. Kemudian tidak memenuhi syarat kegramatikalan. Maka adilan tidak bisa menjadi unsur langsung dari berkeadilan. Berikutnya ada keadilan. Nah, keadilan ini memenuhi syarat kegramatikalan juga memenuhi syarat makna. Maka keadilan bisa menjadi unsur langsung dari berkeadilan. Berarti unsur langsung satunya apa? Ya, saudara, unsur yang satunya adalah ber. Sehingga berkeadilan kita belah menjadi ber, kemudian keadilan. Dengan demikian, ber dan keadilan merupakan unsur langsung dari berkeadilan. Lalu, keadilan ini masih bisa dibagi, yaitu menjadi kean dan adil. Maka, kean dan adil merupakan unsur langsung dari keadilan. Ya, jadi ini ya saudara, ber dan keadilan merupakan unsur langsung dari berkeadilan, sedangkan kean dan adil merupakan unsur langsung dari keadilan. Dapat Anda pahami, bukan? Sekarang kita coba kata berikutnya, yaitu bersapu tangan. Jadi saudara, untuk analisis unsur langsung dan bawahan ini, yang dimaksud dengan kata kompleks atau polimorfemis itu tidak sekadar dibentuk oleh afiksasi saja. Pembentukan dengan komposisi atau dengan reduplikasi juga bisa dilakukan analisis ini. Yang penting adalah kata yang akan dianalisis merupakan kata polimorfemis. Sekarang kita coba pada kata bersapu tangan. Nah, kalau bersapu tangan, ini tampaknya sudah jelas ya. Pembelahannya adalah ber dan sapu tangan. Karena bersapu, kemudian tangan, ini juga tidak bermakna atau tidak memenuhi syarat makna, begitu ya. Karena sudah berbeda maksudnya dengan bersapu tangan. Kemudian, sapu tangan ini juga masih bisa dibagi lagi menjadi sapu dan tangan. Nah, jadi akhirnya kita temukan unsur langsung pada kata bersapu tangan adalah ber dan sapu tangan. Kemudian, unsur langsung dari sapu tangan adalah sapu dan tangan. Berikut saudara bersenda gurau. Nah, pada kata bersapu tangan ini mungkin kita merasa mudah ya, karena kita sudah mengenal dengan baik kata sapu tangan. Kemudian ketika sapu tangan itu diberi prefiks ber, maka menjadi bersapu tangan. Sehingga ketika ada bersapu tangan, kita bisa dengan mudah membaginya atau menentukan unsur langsungnya menjadi ber dan sapu tangan. Nah, bagaimana dengan bersenda gurau, saudara? Apakah unsur langsungnya bersenda dan gurau atau ber dan senda gurau? Nah, sekarang kita lihat ya. Di KBBI, bentuk bersenda itu ada. Berarti secara gramatikal ini memenuhi syarat, kemudian secara makna juga memenuhi syarat. Jadi bersenda itu ada ya, kemudian bergurau juga ada. Berarti bergurau juga
memenuhi syarat kegramatikalan, juga memenuhi syarat makna. Nah, berarti gurau juga ada ya. Sekarang kita lihat ya. Senda gurau juga ada, saudara. Lalu manakah yang mau kita pakai? Bersenda lalu gurau atau ber dan senda gurau? Ya, baik saudara. Kalau kita lihat maknanya, maka sebenarnya senda dan gurau ini memiliki makna yang sama, mengacu pada KBBI ya. Cuman memang kata senda itu jarang dipakai, bersenda ini jarang dipakai. Tetapi di KBBI itu sudah tercantum, dan memang kalau sudah tercantum dalam KBBI maka itu sebenarnya berterima. Cuman memang jarang digunakan oleh penutur bahasa Indonesia. Nah, jadi seandainya kita mau buat ber dan senda gurau, ini boleh begitu ya. Karena senda gurau ini memenuhi syarat ya. Syarat kegramatikalan iya, syarat makna juga iya, begitu. Nah, kalau kita mengacu pada pembentukan atau komposisi, maka komposisi ini sebenarnya kata bersenda gurau prosesnya adalah komposisi lebih dahulu, baru pemberian prefiks ber, gitu ya. Sehingga muncul senda gurau. Sehingga yang lebih tepat adalah ber, kemudian unsur langsungnya adalah ber dan senda gurau. Lalu senda gurau ini dapat dibagi lagi menjadi senda dan gurau. Maka ini merupakan ber dan senda gurau merupakan unsur langsung dari bersenda gurau, sedangkan senda dan gurau merupakan unsur langsung dari senda gurau. Ya, jadi itu ya saudara. Kesulitannya itu memang ketika kita harus menentukan menentukan unsur langsung ya dari kata kompleks tersebut. Biasanya yang agak sulit adalah penentuan unsur langsung yang pertama, karena ini adalah kata kompleks, apalagi kalau kata tersebut dibentuk oleh proses yang berbeda atau prosesnya lebih dari satu. Nah, sekarang kita coba contoh yang lain ya. Ini ada kata berputar-putar. Nah, bagaimanakah kita menentukan unsur langsungnya dari berputar-putar? Apakah berputar, atau ber dan putar-putar? Sekarang kita coba ya. Yang pertama berputar. Bentuk berputar ada. Nah, ketika berputar ini ya diberi afiks lebih dahulu menjadi berputar, afiks pada dasar putar menjadi berputar, maka proses selanjutnya adalah dilakukan reduplikasi sebagian, sehingga dasarnya adalah berputar dan berputar karena reduplikasi ya, sehingga unsur langsungnya adalah berputar dan berputar. Ini ada penghilangan ber di sini ya, satu di bagian ini. Nah, kemudian berputar ini terbagi lagi menjadi ber dan putar. Sehingga unsur langsung berputar adalah berputar dan berputar. Kemudian unsur langsung berputar adalah ber dan putar. Jadi sebenarnya yang di bagian ini ya saudara, ini harusnya juga diberi tanda panah ke bawah, isinya sama dengan ini, ber dan putar. Ini yang pertama ya saudara. Ini adalah analisis unsur langsung yang pertama untuk berputar. Sekarang kita cek lagi. Berputar-putar ternyata ada putar-putar.
maknanya berbeda. Kalau putar-putar itu maknanya berkeliling atau jalan-jalan. Nah, sekarang kalau dari putar-putar atau putar-putar yang menjadi dasar, maka pembagian analisis unsur langsungnya adalah ber dan putar-putar. Sehingga diperoleh unsur langsung ber dan putar-putar dari kata berputar-putar. Lalu, putar-putar dapat kita bagi menjadi putar dan putar. Sehingga unsur langsung putar-putar adalah putar. Nah, jadi seperti ini ya, saudara. Ini kalau dasarnya putar-putar. Nah, ini maknanya berbeda dengan yang berputar tadi. Nah, berarti ada dua bentuk hasil analisis ya, maksud saya hasil analisis langsung ya, unsur langsung dan bawahan pada kata berputar-putar. Hasil analisis yang pertama adalah kata berputar-putar dibentuk oleh unsur langsung berputar dan berputar, lalu kata berputar dibentuk oleh unsur langsung ber dan putar. Kemudian yang kedua adalah berputar-putar dibentuk oleh unsur langsung ber dan putar-putar, lalu putar-putar dapat dibagi lagi menjadi putar dan putar. Nah, bedanya apa? Begitu yang ini terjadi reduplikasi lebih dahulu, sedangkan yang ini ya saudara terjadi reduplikasi lebih dahulu, sedangkan proses yang ini terjadi afiksasi lebih dahulu baru direduplikasi. Nah, perbedaan berikutnya adalah pada makna. Kalau yang berputar-putar, yang afiksasi dulu baru reduplikasi, ini menunjukkan gerakan berputar yang berkali-kali atau berpusing. Sedangkan berputar-putar yang unsur langsungnya adalah ber dan putar-putar, ini menunjukkan atau bermakna, ini harusnya bermakna jalan-jalan, gitu ya, jalan-jalan atau berkeliling, gitu. Maka ini yang berputar-putar. Ya, itu tadi saudara dapat Anda pahami kan? Itu tadi cara analisis unsur langsung dan bawahan terdekat. Nah, silakan Anda pelajari lagi. Selamat belajar dan terima kasih.